Hai hai hai, welcome to our vlog ngobrol tentang cita-cita. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys. Terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir yang mana ya? Lupa lagi malah. Hijab. Oh iya. Jadi kita mulai lagi sebentar. Kalau untuk di kampus aku sendiri yang berhijab itu ada 4 gitu. Jadi dari Indonesia, dari Aljazair sama 2 dari Mesir. Itu sih. Tapi kalau misalnya di Tatarstan sendiri, maksudnya di kota yang lebih luasnya itu termasuk banyak juga hijabernya karena di sini aku termasuk di wilayah yang banyak muslimnya di Rusia. Dan emang orang Rusia tuh juga apa ya, yang Kristen Ortodoks pun pakai penutup kepala gitu. Jadi itu adalah pemandangan yang biasa gitu. Oh, jadi aman ya. Kadang-kadang kan apalagi kalau ya mungkin belum pernah gitu ke luar negeri sebelumnya untuk teman-teman atau enggak yang dulunya baru pakai hijab gitu kayak aku. Jadi pas mau keluar tuh, aduh gimana ya. Berarti tapi memang udah biasa ya kalau di daerahnya Uti di sana ya. Oke, nah teman-teman semua, di sini kenapa aku Uti kan sebenarnya di sini pakai beasiswa ya di apa namanya di Rusianya. Nama beasiswa apa Tih? Dari kampusnya sendiri Innopolis University. Oh dari Innopolis ya. Nah kalau teman-teman semua mau tahu seputar beasiswanya, Uti tuh sering banget ada pertanyaan tentang seputar beasiswa dan Uti udah ngejawab di highlight Instagramnya Uti sendiri. Makanya aku nggak ngulas seputar beasiswanya sendiri. Biasanya kalau di beasiswa luar negeri itu memang ada dari pemerintah, ada dari kampus, ada dari lembaga lainnya. Jadi itu tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri gitu. Nah, di setiap kampus umumnya memang ada beasiswa ya Tih biasanya, entah itu parsial, entah itu full. Jadi teman-teman kalau mau tahu seputar beasiswa dari kampusnya UTI di Innopolis University, teman-teman bisa bisa cari di highlight Instagramnya UTI Amartiwi. Nanti aku taruh di bawah sini supaya bisa juga saling interaksi. Nah, UTI tuh sering banget juga Instagram matematikanya UTI apa deh Tih namanya? Iya, Math for You Ina. Math for You. Math for You Ina. Nanti aku taruh juga. Nah, Uti tuh sering kayak ngadain konsultasi tentang statistik atau tentang apa. Uti rajin kok buat ngejawabin pertanyaan teman-teman. Tapi pertanyaannya juga kalau yang sudah diulang-ulang dan sudah pernah, biasanya Uti bakalan udah pernah highlight tuh. Jadi teman-teman harus smart juga nih buat teman-teman semua yang lagi kuliah atau mau kuliah di jurusan matematika. Boleh tanya-tanya sama Uti seputar matematika, data science gitu, tapi kita harus jadi netizen yang pintar ya. Jadi baca dulu sebelum bertanya seperti itu. Nanti boleh dong ceritain gimana sih kalau di sana tuh ada nggak sih kolaborasi antara universitas, industri dan juga dengan ya lembaga-lembaga stakeholder lainnya gitu. Kalau di sini kan kayaknya timpang banget ya. Universitas jalan sendiri, terus industri itu jalan sendiri gitu. Nah, kalau di sana tuh relationship-nya seperti apa sih, Tih? Nah, iya. Jadi kampus aku itu sendiri sebenarnya termasuk yang dibiayai oleh pemerintah dan industri-industri yang berhubungan dengan IT ya. Jadi mereka itu industri-industri yang berhubungan dengan IT ini mereka mau gitu menginvestkan uang untuk kampus ini untuk ngasih beasiswa kayak mahasiswa-mahasiswa kayak aku gitu untuk mereka itu dapetin sesuatu untuk pengembangan industri mereka gitu. Jadi misalnya kayak gini, kayak self driving car itu kan mereka itu gimana nih kalau misalnya mereka ngejual mobil di luar Rusia gitu, pasti kan butuh penyesuaian suasana di daerah tersebut apa segala macam. Nah, itu mereka akhirnya bikin challenge ke mahasiswa gitu.
Dan itu tuh challenge itu tuh dijadiin tugas kuliah. Jadi kita tuh Hmm. keseringan tugas kuliahnya kita itu sebenarnya yang lagi dibutuhin sama industri. Jadi kayak misalnya industri lagi butuh apa, di request ke kampus, terus kampus jadiin itu tugas kuliah. Jadi waktu itu aku ngerjain projectnya itu gimana caranya bikin sistem yang bisa ngedeteksi rambu lalu lintas, tapi dia bisa menyesuaikan dengan kondisi gitu. Jadi walaupun itu produksinya di Rusia, tapi dia bisa beradaptasi dengan kondisi di Amerika atau mungkin di Indonesia kayak gitu. Dan banyak lagi lah aku ngerjain tugas-tugasnya itu berdasarkan requestan industri gitu. Jadi misalnya ini industri butuh teknologi yang bisa mendeteksi misalnya kebutuhan customer itu sebenarnya apa gitu. Kadang kan customer agak ribet gitu ngejelasinnya gitu. Mereka tuh nggak tahu mereka butuhnya sebenarnya apa gitu. Nah, kita bikin gimana sistem yang bisa menyimpulkan gitu sebenarnya customer ini butuh apa gitu. Kayak gitu. Jadi dua-duanya bisa jalan bareng gitu. Industri akhirnya mereka kayak secara nggak langsung mereka ngajak mahasiswa untuk berpikir, yang itu akhirnya buat mereka juga. Terus Perkembangan juga gitu ya. mahasiswa kan jadi dapat pengalaman, oh ternyata sekarang tuh trennya industri itu lagi butuh yang kayak gini. Oh, I see. Jadi kan memang maksudnya bukan study case lagi ya gitu. Memang ya study case sih, cuman keilmuan gitu. Bukan yang kalau di Indonesia kan kita lebih banyaknya dari studi kasusnya buku aja gitu kan. Nah, iya. Ya dari tahun ke tahun tuh memang ya begitu aja kasusnya nggak sih biasanya Iya, maksudnya kayak gitu. pakai soalnya itu lagi gitu kan. Jadi dari tahun ke tahun kasusnya itu aja. Tapi kalau di sana memang apa tuh namanya dia udah jalan ya hubungan antara industri dengan ininya. Berarti kalau misalkan itu berarti ada peluang dong Ti kayak misalkan ini kan Uti tadi bilang itu Uti itu orang Indonesia yang 3 orang Indonesia pertama yang ada di kampus Sinopolis gitu. Berarti kan kalau misalkan itu berarti masih banyak peluangnya, bukan banyak lah ya, ada peluangnya untuk orang-orang Indonesia. Kalau track record-nya bagus sih kan pasti nih Uti udah mau jebolan di situ tuh, udah aman-aman aja nih gitu kan. Berarti kan punya ya change untuk yang mau kuliah di sana gitu. Masih banyak Iya, peluangnya. dan bagus banget kan kita jadinya bisa Real gitu. ngerasain hype-nya langsung gitu kan gimana mereka ngembangin teknologinya. Itu tuh kalau kayak tadi tuh Uti kayak ngoding gitu ya, Ti? Iya, Ngoding buat kayak data pelanggan gitu, kayak supaya bisa baca, directly bisa ngekalkulate datanya jadi sajian data yang mereka mau gitu ya? iya jadi kita tuh biasanya tuh ya kayak dikasih challenge gitu kan misalnya ini hasil rekaman omongan customer nih, gimana kita ngolah suaranya itu terus jadi ini jadi huruf gitu, jadi kata-kata, terus habis itu kita ngolah kalimat itu, ngolah teks itu jadi data baru gitu-gitu sih. Wah, keren sih. Emang kayaknya Indonesia tuh emang harus, apa ya, mulai industrinya juga harus percaya juga sih ya kalau kayak Iya gitu. betul. Mau apa ya, itu kan sebenarnya gambling ya, akankah bisa berhasilkah dengan, hipotesis yang diminta dari industri untuk dijawab gitu kan sama tugas mahasiswa dan juga dari kampus, men-challenge mahasiswanya untuk menjawab tantangan dari industri sendiri gitu kan. Jadi kita juga apa ya Udah bergerak gitu kan maju gitu ditambah buat ditambah lagi yang aku ceritain tadi, orang-orang Rusia itu kan orang-orang yang kompetitif. Jadi benar-benar mereka di challenge kayak gitu, ya senang mereka kayak tuh wah mereka. ya semangat gitu. Iya, iya, iya. Wah, oke Tih. Wah itu informasi yang bagus banget sih Tih. Supaya ini masukan juga sih kan kalau di Indonesia tuh sekarang lagi ada tuh ya kita programnya kayak Kedareka gitu. Sebenarnya itu matching fund antara industri dengan kampus. Tapi ya kita belum tahu lah ya sejauh mana perputaran industri dan hubungannya gitu antara industri dan ini. Tapi memang harus menjawab tantangan global sih sekarang ya kalau misalkan dosennya nggak mau berkembang dalam arti cari study case yang real seperti itu akan gitu-gitu aja kali ya ilmunya maksudnya kayak ya nggak berkembang gitu. Boleh nggak ceritain seputar penelitian Uti tentang apa sih sekarang?
Nah, ya tadi kan sebelumnya aku juga udah cerita ya kalau aku tuh waktu S1 matematikanya tuh bidangnya aljabar. Terus sekarang eee, S2-nya di data science gitu. Ya sedikit cerita lagi, tadinya tuh ya kalau di Indonesia itu kan bener-bener kadang tuh, ilmu murni sama terapan itu kadang kadang tuh kayak 2 kutub yang jauh gitu, kadang gitu kan. Hmm. Tapi pas di sini tuh aku tuh ngelihat, mmm, ada banyak upaya untuk berusaha menghubung-hubungkan gitu, banyak Hmm. upaya menghubung-hubungkan, sampai akhirnya aku tuh ketemu ternyata banyak teori yang dulu aku pikir ini tuh abstrak banget gitu di matematika, ternyata, di sini di luar negeri tuh udah banyak dikembangin untuk bisa diterapkan gitu ternyata. Hmm. Nah, salah satunya tuh teori waktu aku, skripsi dulu, teori kategori dan juga topologi. Topologi tuh kayak geometri lah gitu, kayak mirip-mirip geometri. Nah, kemudian dari situ tuh lahir, bidang data science baru namanya topological data analysis. Jadi kayak, mmm, berasumsi bahwa data itu mempunyai shape gitu, mempunyai bentuk kayak gitu. Dan ini tuh sejauh ini yang aku tahu di Indonesia tuh belum ada yang mendalami, bidang ini, mendalami topological data analysis ini. Nah, karena aku suka aljabar dan di sini tuh aku punya peluang mengkombinasikan aljabar dengan data science, akhirnya aku ngambil topik ini. Kemudian penerapannya ke survival analysis. Survival analysis itu memprediksi kapan terjadinya sesuatu gitu untuk pertama kali. Waktu itu aku bikinnya untuk 2 kasus. Yang pertama, untuk menganalisa apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya kejadian pertama COVID-19 di Indonesia gitu, Hmm. di provinsi di Indonesia gitu. Terus gimana hubungan antar provinsinya itu bisa mempengaruhi kejadian kasus COVID-19 di Indonesia gitu pakai topological data analysis ini. Kemudian kalau misalnya data yang sangat besar kayak data genetik itu kan besar banget gitu kan, bisa ribuan gitu atau bahkan puluh ribuan gitu-gitu. Gimana kita menganalisa data yang sangat besar itu untuk memprediksi tentang pasien kanker gitu, untuk Hmm. memprediksi berapa lama pasien kanker itu bisa bertahan berdasarkan gennya gitu. Dan itu aku pakai topological data analysis juga gitu. Jadi mengkombinasikan data science dan aljabar gitu. Background S1 dan S2 aku. Oh, I see. Berarti tapi Uti pakai 2 studi kasus dong, kalau yang COVID itu sama yang cancer tadi. Iya, 2 studi kasus. Wah, keren banget. Satu aja kayaknya aku udah pusing. Itu emang diminta dosennya atau kalau di sini kan kadang-kadang ya ada BM-nya dosen gitu kan. Saya tuh pengennya kamu neliti ini. Kalau ini Uti sendiri yang propose atau gimana? Iya, jadi, tadinya kan aku baca-baca di survival analysis itu apa sih, tantangannya gitu. Aku Hmm. baca, oh kalau misalnya datanya itu ada hubungan antar objek, misalnya kayak tadi kan kasus COVID-19 itu, ada hubungannya nih, misalnya kalau Jakarta udah kena, ada peluang nanti Jawa Barat tuh bisa kena nih, ada hubungan antara ini, dan itu tuh masih sulit diatasi sama metode survival analysis yang biasa kayak gitu. Terus habis itu aku baca lagi tantangan ke depannya juga masalah yaitu data yang sangat sangat banyak variabelnya gitu kayak data gen itu. Jadi dari aku mempelajari oh ini ada tantangan di survival analysis yang kayak gini, akhirnya itulah aku cari datanya gitu. Oh nih kayaknya data yang ini cocok nih untuk mengatasi 2 kasus itu. Jadi aku yang propose sendiri sih, dan supaya apa ya, ya biar gimana, biar ya ya aku udah ceritakan maksudnya di sini tuh sangat Abdi gitu lah kompetitif. ya, biar keren, biar bagus, lebih mantul lagi gitu ya maksudnya, Iya biar gitu, buku biar gitu biar nggak kelihatan gimana biasa gitu kalau aja gitu ya. ditambahin gitu. Jadi ditambahin kayak gitu. Nah, tapi emang sih mungkin kan kalau, di yang jawab COVID itu kan karena yang buat di Indonesia kan. Cuman kalau yang cancer itu kan lebih global kan, bisa ya once itu memang, apa ya, it can be more accurate gitu kan. Jadi lebih ini buat apa, lebih lebih hasilnya lebih bagus buat misalnya lebih terdampak gitu untuk
orang-orang di seluruh dunia gitu kan. Nah terus hasilnya gimana Tih? Jadi kepo sama hasilnya nih, tadi nanya hasilnya. Hasilnya itu memang, ternyata itu, faktor kedekatan provinsi itu emang ngaruh gitu, tapi pertama kita harus bikin pemetaannya dulu, pemetaan, provinsi mana yang mempengaruhi provinsi mana gitu. Jadi, berdasarkan data mobilitasnya gitu-gitu. Mmm, Jadi harus ada data kayak gitunya dulu, terus juga yang tadi memilih yang masalah gen itu juga, berhasil sih. Jadi kayak, kalau kita berhasil milih gen yang pas gitu maksudnya, kan nggak semua gen itu yang mempengaruhi gitu, kita harus bisa, mendeteksi mana nih gen yang mempengaruhi, masa survive-nya pasien sama yang enggak gitu. Jadi ternyata yang, caranya aku itu termasuk yang bagus, bahkan bisa meng-improve, akurasi dari metode sebelumnya kayak gitu. oke. Nanti kalau, tesisnya semoga aku doain tesisnya approve, terus Amin amin, nanti makasih. bisa segera sidang kan kalau habis itu? Amin ya. Kalau di sana, aku pernah tuh ya, apa namanya, lihat temenku kan pas lagi mau sidang gitu di Belanda. Nah itu, kalau di sana tuh ada revisi nggak sih, Tih? Sama nggak sih? Kan kalau di Belanda tuh dia setahu aku dia nggak ada revisi. Jadi kalau di Indonesia kan, ah nanti juga revisi gitu kan kalau sidang, kayak ya udahlah dosennya nggak udah-udah, nanti juga revisi. Kalau di sana ada revisi lagi nggak sih, Tih, setelah kita submit dan sidang? Ya mungkin itu fungsinya kita, ngasih ke dosen penguji dulu kali ya. Mmm, Jadi iya, kan makanya prosesnya tuh ngasih dulu panjang. ke dosen pembimbing sama dosen penguji, jadi mereka yang nge-review dulu, kalau ada, revisi baru sekarang-sekarang, jadi pas sidang itu emang udah benar-benar udah hasil akhir gitu sih. Jadi udah nggak ada revisi lagi ya. Mhm. Jadi buat teman-teman juga yang mau kuliah di luar negeri, ingat jangan nyepelein hal-hal kecil. Kalau di luar negeri aku tuh pas, aku sih belum pernah ya kuliah di luar negeri secara panjang, karena aku pernah summer course gitu, juga aku ngelihat, ya ampun ini tuh kita nggak bisa sepele-sepele kayak yang ada di Indonesia, kayak ya udahlah ya, nanti juga revisi lagi, nanti juga pasti ada faktor nih ya, faktor, Mhm. eee bukan faktor orang dalam juga, maksudnya kayak ada faktor kasihannya. Kalau di sana tuh, ya memang beneran kamu bisa, ya dibilang bisa, nggak bisa, ya nggak dibilang nggak bisa, kayak gitu kan. Oke, Uti makasih banyak, ini menginspirasi banget, buat Sama-sama teman-teman yang Indah. iya, buat teman-teman yang mau kuliah di jurusan matematika sekarang tuh peluangnya udah banyak banget. Dan, jangan takut karena, dunia tuh berkembang dan yang tadinya mungkin topiknya kurang diminati, akan bisa diminati di masa depan. Jadi temukan tujuan kalian, kalian pengen jadi apa, dan, landasan yang kuat gitu, kenapa kalian pengen jadi, profesi tersebut atau cita-cita tersebut, seperti itu. Nah, kalau udah itu, kalau misalkan kayak tadi Uti bilang, kalau udah lagi down, inget lagi tujuan utamanya, gitu ya, Tih? Iya betul Wah, betul. gila, gue juga jadi terinspirasi banget hari ini. Terima kasih loh Uti, pagi-pagi aku ganggu, Terima kasih waktunya. banyak, udah Kalau banyak misalkan udah nanti ngajakin juga. iya, tapi boleh ya, Tih. Nah, kalau misalkan nanti, apa namanya, ada cuplikan dikit, video, tentang suasana di kampus kalau yang Uti punya aja nanti aku taruh, supaya teman-teman bisa terinspirasi lagi. Oke, Oke. makasih Uti, dan buat teman-teman semua jangan lupa like, subscribe, dan komen, di YouTube channel NTC Ngobrol Tentang Cita-Cita, dan juga, follow juga Instagram-nya kita NTC dan juga bisa follow Instagramnya Uti Amartiwi. Nah, nanti gue kasih tahu semuanya di bawah sini. Oke, salam sehat semuanya. Jangan lupa kita terus berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi